di mana kami rindu firman-Mu membenahi kami, agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami tahu hidup ini sementara, tapi dalam waktu yang singkat ini, segala perkataan dan tindakan kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini masih topik yang sama, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Ini penting banget untuk kita pahami tentang mengenal Yesus dengan benar. Kenapa itu muncul topik ini? Karena banyak di luar sana, dia sebagai orang Kristen, tapi tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus. Ini salah satu kenapa topik ini angkat buat kita pada saat pagi ini. Nah, untuk hal ini saya awal dengan satu ayat ya. Yohanes 10 ayat 4 katakan di sini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ini berbicara tentang Yesus sendiri, bagaimana Yesus menuntun dombanya keluar, dan Yesus berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Yesus. Artinya di sini Yesus dia memberikan contoh teladan kepada domba-dombanya, dan domba-domba itu berbicara tentang pengikutnya, termasuk kita adalah pengikut Yesus. Kita sampai bisa mengenal dan membedakan. Jadi yang pertama yaitu kita diberikan Tuhan karunia untuk membedakan. Membedakan di dalam hal apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dan apa yang tidak dalam rancangan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita karunia. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita memiliki roh yang peka dan kita tahu tujuan Tuhan arahnya kemana. Jadi mengenal Yesus dengan benar artinya kita Tuhan memberikan satu kepekaan rohani. Bagaimana kita hidup dalam dunia sekarang ini, hidup dalam masa-masa kondisi situasi sekarang ini. Tapi kita bukan menjadi orang yang tersesat, tapi justru kita bisa juga memberikan kemampuan menuntun orang dan mengenal Yesus dengan benar. Nah, tapi sebelum orang lain kita bimbing, kita bina, kita arahkan, kita sendiri juga sudah mendapatkan dari Tuhan. Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena hubungan keakraban dengan Tuhan. Bukan karena sesuatu aturan peraturan. Contoh begini, kadang-kadang lagi tren sekarang. Oh, kita baca firman Tuhan 5 pasal satu hari. Sehingga kalau tidak digenapi merasa bersalah, merasa berdosa. Nah, ini yang kadang-kadang pandangan yang keliru. Yang benar bagaimana? Yang benarnya sudah menjadi gaya hidup, yaitu mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan katakan yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi yang menjadi penting bagi kita punya waktu untuk merenungkan firman.
sehingga kita mendapatkan intuisi, kita bisa mengenal bimbingan Tuhan, ke arah mana Tuhan kehendaki untuk kita melangkah. Makanya yang pertama, untuk bisa memiliki pengenalan yang benar kepada Yesus itu, kalau kita membangun hubungan secara pribadi, terus menerus, bukan sekedar sebagai orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi kita menjadi luar biasa. Orang bisa lihat karena perkataan dan tindakan kita selaras dengan firman Tuhan. Karena kita ada kepekaan rohani, sehingga kita tidak salah melangkah. Kita membuat satu keputusan, bukan berdasarkan apa kata orang. Tapi kita sendiri mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Jadi orang mengenal Yesus benar karena dia mendapatkan bimbingan secara pribadi melalui rohnya kepada Tuhan. Kalau sekarang ini kita bisa berkata, oh aku mengenal Presiden RI saja. Kita bisa katakan ke orang, tapi tanya dia kenal nggak kita? Nggak kenal. Berarti pengakuan sepihak. Ya, tapi kalau kita mengenal Yesus yang benar, ini bukan sepihak, tapi ada namanya relationship, hubungan yang terus menerus. Apakah saat kita duduk, apa saat kita berbaring, apakah saat berjalan, ada hubungan itu. Sehingga kita jadikan firman Tuhan itu memiliki otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Jadi orang belajar mengenal Yesus yang benar, dia tempatkan bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman hidupnya sepanjang hidup. Jadi sini tidak berbicara tentang kegiatan-kegiatan. Karena ada orang giat melayani, tapi karena dia tidak memiliki Tuhan yang benar, hanya kegiatan-kegiatan, namanya melayani kegiatan, tapi tidak memiliki pemahaman yang benar bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Roma 10 kata ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu orang-orang yang hanya sebagai pengikut Kristus, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Salah satu ciri khas komunitas The Power of Love, ada namanya pengajaran, ada namanya pemuridan, yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Jadi tidak sekedar hanya teori, tapi kita memiliki kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana kita diubahkan secara pribadi, sehingga kita bisa berkata, Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi dia tetap setia. Dari mana kita tahu? Karena kita bukan sekedar orang Kristen yang punya pengetahuan, tapi kita sebagai orang percaya punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau sudah punya pengalaman, karena ini pengalaman ini bukan dibeli, tapi alami sendiri. Bagaimana kita menerapkan gaya hidup. Gaya hidup inilah membuat kita tampil beda di tengah-tengah situasi yang sedang berlangsung. Kita tidak hanya berkata, oh saya orang Kristen. Tidak. Tapi memang memiliki hubungan secara pribadi. Nah, saudara kasih Tuhan, sangat penting kita punya pengertian, punya pengalaman bagaimana mengenal Yesus yang benar. Saya mendengar
ada satu khotbah. Nah, saya nggak tahu dari mana sumbernya khotbah ini, tapi dia ceritakan di mana karena manusia selalu berkata sedikit-sedikit iblis yang punya andil, sedikit iblis yang salah. Ini semua pekerjaan iblis, sehingga dia lontarkan dengan kata-kata begini. Iblis datang menghadap Allah. Dia meminta cuti, katanya. Saya kaget. Kok iblis minta cuti? Minta pensiun. Dari mana ini iblis datang menghadap Allah minta pensiun atau cuti? Saya kaget, saudaraku. Rupanya mungkin pernah didengar khotbah seperti itu. Dia main copy paste. Sehingga itu juga disampaikan kepada orang lain. Saya sedikit kayak seperti menggigit pasir, ya. Kaget saya, saudaraku, mendengar itu. Nah, kita yang hadir hari ini, apa yang kita sampaikan bukan berdasarkan apa kata orang atau copy paste, tapi kita memiliki kepekaan secara rohani. Bagaimana Tuhan membimbing kita secara pribadi. Dan kalau kita masuk dalam komunitas The Power of Love ini juga, kita yakin bahwa ini cara Tuhan untuk membimbing kita supaya kita semakin diperlengkapi, supaya kita ada wadah saling membangun. Kita punya moto namanya kelompok tumbuh bersama, dan di sini kita bisa mengerjakan sama-sama. Di sinilah kita belajar sama-sama, sehingga kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Nah, apalagi sebagai dasarnya kita bisa berkata kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita sudah masuk kepada tingkat berikutnya, yaitu memiliki prinsip hidup. Jadi orang yang memiliki hubungan yang benar, mengenal Yesus dengan benar, dia punya prinsip hidup. Prinsip seperti apa yang dia buat dalam hidupnya? Kolose pasal 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudaraku, yang mengendalikan hidup kita itu karena Roh Tuhan sudah bekerja dalam kita. Roh Tuhan itu begitu menguasai kita. Kita ini ibarat tadi handphone, kita hanya casingnya. Tapi yang ada di dalam diri kita adalah Roh Tuhan bekerja. Sehingga kita berkata, apapun juga yang saya perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip hidupnya ada. Kita bisa kuat bukan karena pengaruh orang lain, tapi kita bisa kuat, kita tegar dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap setia. Dan ini bukan hanya pengetahuan, tapi pengalaman hidup kita, bagaimana kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan dalam hidup kita. Kita mengalami sendiri tentang bagaimana Tuhan setia itu. Jadi prinsip hidup kita ini benar-benar menjadi bagian pengenalan kita yang benar terhadap Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak memiliki prinsip hidup. Ataupun dia punya prinsip tapi bukan apa kata Tuhan, tapi apa kata orang lain. Jadi hidupnya ditentukan apa kata orang lain. Tapi kita yang hadir saat ini, kita mengenal Yesus dengan benar. Kita tidak berkata prinsip hidupku apa kata orang, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Jadi pedoman hidup kita apa kata Tuhan melalui firman-Nya.
Dan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi satu pengalaman hidup yang kita terapkan dari hari ke hari. Sehingga kita memiliki kesaksian yang semakin bertambah dari hari ke hari, saudaraku. Jadi, kalau tadi pertama kita bisa membedakan ini apakah suara Tuhan atau bukan. Roh kita peka. Roh orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Rohnya peka dan bisa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana bukan suara Tuhan. Bagaimana suara asing, dia tahu, oh ini adalah menyimpang daripada kebenaran. Yang kedua tadi, memiliki prinsip hidup. Yang ketiga di sini, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, memiliki tujuan hidup yang benar. Memiliki tujuan hidup yang benar. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita bukan selamanya hidup, tapi ada saat-saatnya kita berpindah dari dunia sekarang ini ke dunia yang Tuhan siapkan, di mana kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Roma 14 ayat 7 sampai 9 katakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau hari ini Tuhan berikan saya napas dan saya bisa lega, ada rencana Tuhan yang indah. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Saya tanya, kalau dari segi umurnya, dia sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Dan pertanyaan saya begini, Ibu, tahu nggak tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan berikan hidup sampai sehari ini? Bernapas lega. Jawabannya tidak tahu. Ini salah satu perwakilan orang-orang yang tidak mengenal tujuan hidupnya itu apa. Kalau orang yang tidak mengenal tujuan hidupnya, sama dengan, kalau katakan sekarang ini, binatang. Binatang tidak punya tujuan hidup yang jelas. Kadang-kadang dipelihara, sudah besar, disembelih, jadikan sate. Jadi jadikan makanan nikmat bagi manusia. Tapi kita ini orang yang diciptakan Tuhan. Kita ada bukan karena perkataan, tapi Tuhan menciptakan dengan tangannya sendiri. Kita percaya itu adalah Tuhan bekerja seperti itu. Sehingga diberikan napas hidup dan kita bisa hidup. Kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Dan Tuhan memiliki tujuan hidup atas diri kita. Jadi kita setujuan dengan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu juga menjadi kehendak kita. Dan kita tidak pernah memaksakan kehendak kita. Tapi kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu. Biarlah saya memahami tujuan Tuhan atas hidup saya. Kalau kita berdoa seperti Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kalau aku hidup hari ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yang dimana saya hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga hidup yang kuhidupi sekarang bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Aku hidup untuk Tuhan. Baik mati untuk Tuhan. Baik hidup
hidup untuk Tuhan, baik mati atau hidup, saya adalah milik Tuhan karena Tuhan sudah menebus saya dengan darah yang mahal. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, pertama, dia bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Dia punya karunia. Jadi kalau ada pengajaran yang menyimpang, dia tahu, oh ini salah. Oh ini menyimpang. Dari mana dia tahu? Karena ada satu kepekaan rohani. Dalam hatinya ada namanya intuisi. Menjelaskan, Roh Kudus menjelaskan ke alam pikirannya. Yang mana benar, yang mana salah. Dan juga memiliki prinsip hidup. Di mana dia tahu bahwa hidup ini sementara. Tapi kalau aku hidup sampai hari ini, apapun juga aku perbuat, saya perbuat dengan segenap hatiku. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, memiliki tujuan hidup yang benar. Dia tahu bahwa tujuan Tuhan tidak pernah salah. Tujuan Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan dinyatakan kepada setiap pribadi-pribadi. Sehingga kita hidup dalam tujuan Tuhan. Sehingga baik hidup sekarang dan akan datang. Kita terpelihara dan tampil beda dengan orang-orang yang lain. Saudaraku, inilah gambaran firman Tuhan hari ini. Saya baikkan buat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi Engkau terus berbicara kepada kami, menjelaskan maksud dan kehendak-Mu, sehingga setiap langkah kami tidak menurut apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga kami mengalami sendiri pimpinan Tuhan sungguh nyata atas hidup kami. Kalau kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Karena kami memiliki roh yang peka. Kami bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Kami juga memiliki prinsip hidup. Kalau kami hidup sampai hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan untuk Tuhan. Segala perkataan dan tindakan kami, itu mengarah kepada prinsip hidup yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami juga memiliki tujuan hidup yang benar. Karena kami tahu tidak selamanya kami hidup seperti sekarang ini. Ada saat-saatnya kami berpindah dari dunia yang dimana kami hidup sekarang ke dunia yang Tuhan siapkan pada kami. Karena Tuhan berjanji di mana Tuhan datang kembali dan menjemput orang-orang percaya. Kalau kami saatnya meninggalkan dunia ini dan kami bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan sana tidak ada air mata, tidak ada kertak gigi, tapi senang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Tapi kalau ada di antara kita yang memang mau bersaksi tentang bagaimana pimpinan Tuhan, ya kita bisa saksikan di tempat ini. Dari hari ke hari kita dalam pimpinan Tuhan. Silakan, mic-nya sudah dibuka semua. Silakan tinggal buka mic-nya. Saya berikan waktu buat kita untuk bisa menyampaikan kesaksian 3 atau 4 menit. Silakan. Ya, silakan buka mic, buka juga kameranya. Kesaksian saudara akan juga sangat berfaedah buat orang lain. Silakan. Ada yang bersaksi? Oke, silakan Pak Miki buka mic-nya. Pak Miki ada kesaksiannya, silakan.
Ya, shalom. Shalom. Salam, salam, salam. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Tuhan. Yang kita sudah dengar di hari ini. Saya mau bersaksi. Ini kejadian berapa hari lalu ya. Jadi rumahnya itu hampir kemalingan. Maaf. Ketika saya pulang di rumah malam, saya lihat anak-anak saya sudah tertidur. Kemudian biasa kami malam ada mesbah keluarga ya, istri, anak saya 4, dan karena mereka sudah tertidur ya sudah, akhirnya saya karena capek juga hari itu jadi tidur lebih dulu, tapi saya sudah berdoa juga, dan saya yakin istri saya juga berdoa karena saya lebih dulu tidur. Dan saya pasang alarm HP untuk bangun jam 2 pagi gitu. Saya bangun, saya pasang alarm, kemudian saya ternyata terbangun 1:30 sudah terbangun, ya alarmnya belum bunyi, saya udah bangun, dan karena memang saya niat untuk datang kepada Tuhan, saya ke toilet, dan waktu saya keluar, saya lihat anak saya, Evelyn, belum tidur, gitu ya. Biasanya saya kalau lihat anak seperti itu, saya pasti agak marah begitu, supaya bisa saya tegur ya, Dek, kenapa belum tidur? Ayo tidur, di jam berapa ini? Tapi kali itu anak saya tidak tegur, saya pikir ya sudahlah, dia depan laptop, depan TV, saya masuk kamar dan saya baca Alkitab beberapa pasal, dan saya tertidur lagi. Kira-kira jam 2 saya tertidur lagi. Saya baru tidur berapa menit, tiba-tiba saya dikagetkan gitu ya. Istri saya bangunin saya, Pak, ada maling gitu ya di rumah. Dan saya langsung cepat bangun, langsung keluar, buka pintu, dan benar waktu saya buka pintu menuju ke pagar gitu ya, pintu pagar, saya kaget, pagarnya sudah diangkat. Mereka ada 2 orang, ternyata malingnya itu pagarnya udah diangkat keluar sampai di jalanan gitu ya. Jadi itu pagar yang dorong-dorong, yang sebelah kiri itu saya sudah gembok. Mereka masuk nggak dari sebelah kiri, tapi sebelah kanan itu diangkat dan ditaruh di jalan gitu ya. Jadi posisinya sudah miring pagar saya. Waktu saya keluar, saya lihat maling 2 orang itu pakai motor, dan itu baru tidak jauh gitu ya. Mereka pergi baru 20-30 meter dari saya, maksud saya sangat dekat gitu. Nah, biasanya orang kalau ketahuan gitu nekat mereka ya. Jadi ternyata sebelum saya dibangunkan, anak saya kaget. Ya, yang belum tidur itu dia kaget. Dia ngintip dari jendela, dan maling itu lihat anak saya gitu ya, seperti kayak ngancam anak saya ya. Kemudian tapi dia tetap karena bunyi pagar dia angkat itu bunyi kencang sekali, menurut anak saya seperti ada yang tabrak pagar rumah kami ya. Anak saya segera bangunkan kami di kamar begitu ya, dan istri saya bangunkan saya langsung keluar, buka pintu, sampai di pagar, sampai di jalan, saya baru 20-30 meter. Jadi biasanya orang kalau udah ketahuan gitu kan nekat gitu ya, mereka kan bawa sesuatu, bisa senjata api, bisa senjata tajam, dan kalau mereka bisa jadi mereka balik lagi, mereka pergi 20-30 meter dari saya, semakin menjauh, bisa jadi mereka datang menghampiri saya gitu ya. Karena saat itu memang suasana lagi sepi, gelap, nggak ada orang sama sekali, dan saya hanya sendiri di jalan itu waktu saya keluar. Ya, dan saya tahu itu nggak ada yang kebetulan. Ya, Tuhan memproteksi kami, keluarga. Ya, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, dan puji Tuhan.
Tuhan batalkan, gagalkan niat jahat mereka, dan itu sudah jam 2 lewat, sudah hampir setengah 3, dan saya putuskan saya enggak tidur lagi, tapi saya berdoa. Ya, saya berdoa supaya Tuhan, doa saya Tuhan terus jaga, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan, pagar rumah ini dengan api Tuhan, dengan malaikat surgawi, dengan pedang terhunus menjaga kami. Gitu ya. Bahkan satu hal saya doa supaya anak saya tidak trauma gitu ya, yang lihat langsung, karena anak saya seperti ancam ya, dikasih tanda begini ya. Maksudnya mungkin senjata atau apa dari luar pagar. Jadi benar-benar itu pagar itu udah dicopot, udah diangkat, terus di dalam pagar ada motor. Itu kan kalau motor cepet ya, apalagi motor Beat itu cepet hilangnya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan baik, Tuhan batalkan, gagalkan niat jahat mereka, dan saya tahu itu karena saya belajar menghidupi firman Tuhan. Saya belajar merenungkan seperti firman tadi, merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang menjaga kita, Mazmur 91, Tuhan yang melindungi kita siang dan malam. Puji Tuhan. Sekali lagi, saya tahu kebaikan Tuhan terus dinyatakan juga bagi keluarga kami. Ya, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya mainkan Mazmur 121, pertolongan kita bukan dari gunung-gunung, pertolongan kita hanya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kesaksiannya, dan sebentar lagi kita masuk doa penutup. Nanti Pak Victor Utajulu berdoa buat kita yang hadir pada saat ini. Di dalam pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu dalam satu teduh ini Tuhan, di mana kami boleh mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pastor Serbakti. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, panduan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan kami dalam komunitas Power of Love ini ya Tuhan. Di dalam menjalankan kehidupannya, biarlah Engkau yang menyertai. Bila ada Tuhan pergumulan-pergumulan yang ada, biarlah Engkau yang menyertai dan membimbing. Sehingga diberikan kekuatan, dan demikian juga Tuhan, bila ada yang sukacita, kami juga boleh ingatkan untuk selalu mengingat bahwa Engkau lah yang memberikan sukacita bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau menolong kami, supaya kami semakin tumbuh bersama dalam komunitas Power of Love ini. Kami berdoa juga untuk pengurus, untuk Bapak Pastor Serbakti, biarlah Engkau yang membimbing, berkati Tuhan seluruh keluarganya. Demikian juga Ibu Agnes, berikan kesehatan, kesembuhan kepada dia. Demikian juga Tuhan, untuk komunitas Power of Love ini Tuhan, supaya Kau berkati, membangun banyak orang Tuhan, meningkatkan kerohaniannya, diingatkan akan kehidupannya, selalu ingat kepadamu Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menolong memberkati usaha daripada komunitas Power of Love ini dan semua anggotanya. Kau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini, di mana ibadah kami pada hari Minggu ini juga. Kau membimbing kami, berikan sukacita kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, pimpinan, kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami dari saat pada hari Minggu ini. Dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhanlah andalan kami. Tuhanlah membuat kami berhasil dan beruntung mengerjakan banyak hal bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa, dan Tuhan selalu membimbing kami ke arah tujuannya. Di dalam nama Kristus kami sudah terima berkat Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih.